2023 itu ada kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini kita mendapatkan kuota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMC Wali Songo, bertemu lagi nih bersama saya Bella Cynthia di podcast kajian BMC Wali Songo yang berkreasi meraih mimpi. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, karena sekarang di samping saya sudah ada Bapak Alimul Huda SPDI MPD yang merupakan subkoordinator administrasi akademik di UIN Wali Songo Semarang. Selamat pagi Bapak Huda, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat nih Pak. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol banyak, kita akan diskusi banyak, diskusi panjang, dan juga kita akan kupas secara tuntas gimana sih cara pendaftaran ataupun penerimaan beasiswa KIP kuliah di UIN Wali Songo Semarang tahun 2023. Nah, penasaran kan gimana alur dan caranya? Jadi stay tune terus di podcast kajian BMC Wali Songo. Baik Bapak, berbicara mengenai PMB ataupun penerimaan mahasiswa baru. Nah, tidak sedikit nih teman-teman Genwa yang mempertanyakan, kira-kira di UIN Wali Songo Semarang itu ada beasiswa apa aja sih Kak? Nah, salah satunya yaitu beasiswa KIP kuliah ya teman-teman. Tapi nggak sedikit juga nih dari Genwa 2023 itu yang masih awam gitu ya Pak sama yang namanya beasiswa KIP kuliah. Mungkin bisa dijelaskan apa sih Pak beasiswa KIP kuliah itu, dan apakah sama dengan beasiswa bidik misi? Ya, baik. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang KIP kuliah. Jadi apa itu KIP kuliah? Jadi ada dua hal yang sebenarnya menjadi prasyarat untuk mendapatkan KIP kuliah. Yaitu yang pertama itu calon mahasiswa berprestasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari keluarga kurang mampu. Jadi KIP kuliah ini sebenarnya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah bagi mahasiswa yang berprestasi tapi dari keluarga yang kurang mampu. Nah, ini yang utama. Ya. Itu KIP kuliah yang sebelumnya bernama beasiswa bidik misi ya. Jadi baru beberapa tahun ini berganti menjadi KIP kuliah. Ya. Baik, jadi begitu ya teman-teman. Sebenarnya beasiswa KIP kuliah itu sama dengan beasiswa bidik misi. Lalu di UIN Wali Songo Semarang itu kan jalur masuk ke UIN itu banyak banget ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan nggak kira-kira jalur mana aja yang boleh ataupun bisa mendaftar beasiswa ini? Ya, di UIN Wali Songo Semarang ada beberapa jalur. Memang tidak semua jalur itu mahasiswa bisa daftar beasiswa KIP kuliah. Nah, ada beberapa jalur yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa, khususnya nanti mahasiswa baru angkatan 2023. Jadi yang pertama jalur dari Kementerian Agama. Itu ada SPAN PTKIN dan UM PTKIN. Nah, ini dua jalur ini, mahasiswa yang nanti lolos dari dua jalur ini bisa daftar KIP kuliah. Kemudian jalur dari Kemendikbudristek yaitu SMBP dan SMBT, nanti mahasiswa yang lolos di dua jalur ini juga bisa daftar KIP kuliah. Nah, kita ada jalur mandiri, tapi hanya mahasiswa yang lolos di jalur mandiri prestasi yang bisa daftar KIP kuliah. Sedangkan yang ujian jalur mandiri, mahasiswa tidak bisa daftar KIP kuliah. Oke, itu jadi ada 5 jalur ya Pak. Yang dari Kemenak itu yang SPAN PTKIN dan UM PTKIN, kemudian yang dari Kemendikbudnya ada SNBP dan juga SMBT. Iya. Serta ada ujian mandiri prestasi. Ya, begitu ya. Jadi ingat-ingat nih Genwa tahun 2023 ada 5 jalur tadi ya. Kemudian kira-kira untuk tahun 2023 ini di UIN Wali Songo Semarang itu membuka berapa kuota sih Pak? Ya, alhamdulillah tahun 2023 itu ada kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
tahun ini kita mendapatkan kuota 600 mahasiswa. Kalau dibandingkan tahun lalu kita hanya mendapatkan kuota 320. Tahun ini 600 kuota. Jadi cukup banyak. Iya, hampir 2 kali lipatnya. Hampir 2 kali lipat. Iya. Oke. Nah, kemudian untuk alur pendaftaran KIP kuliah itu sendiri bagaimana, Pak? Ya, yang pasti nanti ada sosialisasi. Nah, jadi ada sosialisasi rekrutmen KIP kuliah. Ya. Yang insya Allah akan kita laksanakan segera karena tahun ini pendaftaran KIP kuliah dilaksanakan per jalur, sehingga nanti teman-teman mahasiswa baru diharapkan bisa melihat alur atau timeline dari pendaftaran KIP kuliah. Jadi yang pertama nanti ada sosialisasi. Nah, setelah sosialisasi nanti ada proses pendaftaran oleh mahasiswa baru. Kemudian setelah proses pendaftaran ada seleksi, pasti ada seleksi. Seleksi tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seleksinya diantaranya ada seleksi administrasi, kelengkapan berkas-berkas oleh mahasiswa baru pendaftar KIP kuliah. Kemudian ada visitasi, jadi untuk survei langsung. Iya betul, survei langsung ke daerah, ke rumah calon penerima untuk memastikan apakah calon penerima ini benar-benar layak untuk menerima beasiswa atau tidak. Kemudian juga ada wawancara. Jadi itu tahapannya yang untuk seleksinya. Jadi ada seleksi administrasi, ada visitasi, ada wawancara. Nah, setelah tahapan-tahapan ini dilalui, nanti proses pengumuman penerima, lalu proses pencairan. Alurnya seperti itu. Oke. Jadi mungkin yang membedakan dengan tahun sebelumnya itu ada visitasi itu ya, Pak? Iya, benar. Jadi tahun sebelumnya itu tidak bisa kita lakukan secara real, mengingat 2 tahun sebelumnya kita pandemi. Jadi kita tidak bisa melakukan visitasi ke lapangan secara langsung. Tapi insya Allah tahun ini karena sudah aman, insya Allah tetap akan kita laksanakan visitasi. Oke, kira-kira ada perbedaan lagi nggak Pak selain visitasi itu terkait regulasi yang tahun ini dengan yang tahun kemarin? Ya, ada satu hal yang mendasar yang membedakan antara rekrutmen tahun sebelumnya dan tahun ini, yaitu pada tahun ini mahasiswa penyandang disabilitas itu berhak untuk daftar KIP kuliah. Ini yang membedakan. Tahun-tahun sebelumnya teman-teman penyandang disabilitas itu belum memiliki kesempatan, tapi tahun ini oleh pemerintah pusat diberikan kesempatan bagi teman-teman penyandang disabilitas yang nanti lolos seleksi di 5 jalur tadi boleh daftar KIP kuliah. Wah, Masya Allah sekali ya. Kemudian kira-kira apa sih Pak manfaat ketika mahasiswa itu mendapatkan beasiswa KIP kuliah? Ya, sebenarnya banyak ya sekali manfaatnya. Jadi paling tidak KIP kuliah itu memberikan kesempatan yang luas bagi teman-teman calon mahasiswa baru yang berprestasi tapi dari keluarga kurang mampu. Ini yang pertama. Yeah. Yang kedua, KIP kuliah ini salah satu upaya atau salah satu kebijakan untuk pemerataan pendidikan, sehingga tidak hanya mahasiswa-mahasiswa dari keluarga mampu yang bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, tapi juga mahasiswa-mahasiswa kurang mampu tapi yang berprestasi. Yeah. Kemudian KIP kuliah ini itu juga sebagai upaya untuk percepatan pendidikan. Sebagai contoh, salah satu persyaratan mahasiswa penerima KIP kuliah itu harus lulus tepat waktu. 8 semester harus lulus. Iya. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 8 semester. Kalau lebih dari 8 semester maka itu nanti biaya mandiri. Termasuk adalah untuk menjaga prestasi mahasiswa, karena mahasiswa penerima KIP kuliah itu IPK-nya tidak boleh turun. Ya, ada IPK minimal, ada IPK minimal. Ya. Termasuk yang
terpenting dari penerima KIP kuliah adalah kita harapkan teman-teman penerima KIP kuliah ini bisa meningkatkan prestasi. Yang terpenting nanti setelah lulus kuliah bisa memangkas atau memotong mata rantai kemiskinan. Ya, betul sekali. Itu yang kita harapkan. Oke, nah untuk nominalnya nih Pak, boleh dong di-spill dikit-dikit gitu kan? Kira-kira berapa sih nominal yang didapatkan oleh mahasiswa ketika dia itu menerima beasiswa KIP Poli? Ya, jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa penerima KIP kuliah itu akan mendapatkan 6.600.000 per semester. Jadi per semester nanti mendapatkan 6.600.000 dengan skema 2.400.000 itu untuk uang kuliah tunggal atau UKT-nya, sisanya untuk living cost. Untuk biaya makan. Uang saku. Iya, betul. Nah, berarti itu dikasihnya berapa lama, Pak? Berarti 8 semester itu. Iya, betul. Selama 8 semester ya. Karena ketentuannya 8 semester harus lulus. Maka nanti kalau ada yang lebih dari 8 semester, maka biaya pendidikan itu menjadi tanggungan mahasiswa. Oke. Nah, kemudian ini juga sempat jadi topik perbincangan yang cukup hangat nih Pak dari tahun-tahun kemarin. Karena kan ada beberapa stigma orang nggak mau masuk UIN, nggak mau ikutan KIP karena takut dimasukin ke Ma'had. Nah, untuk tahun ini gimana nih Pak? Iya, ya ini yang sebenarnya harus kita luruskan ya. Jadi yang pertama, benar bahwa mahasiswa penerima KIP wajib tinggal di Ma'had. Tapi tahun ini tidak hanya mahasiswa penerima KIP yang wajib tinggal di Ma'had, tapi semua mahasiswa baru nanti kita harapkan bisa tinggal di Ma'had. Kenapa? Kenapa muncul kebijakan ini? Jadi beberapa PT KIN itu sudah menerapkan ini. Bahkan jauh-jauh hari sebelum UIN Wali Songo sudah ada beberapa PT KIN yang melaksanakan ini. Nah, kenapa ada kebijakan ini? Yang pertama, ini mandatori bahwa pemerintah menghendaki PT KIN itu memiliki Ma'had Al-Jami'ah atau pondok pesantren yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Yang kedua, sebenarnya ini wujud tanggung jawab kampus untuk memberikan pendidikan agama bagi mahasiswanya. Iya. Jadi perlu dipahami, semenjak tahun 2015, dulu namanya IAIN, kemudian konversi menjadi UIN Wali Songo, salah satu konsekuensinya adalah kita harus membuka prodi-prodi umum. Nah, prodi-prodi umum ini, sebagaimana diketahui oleh teman-teman mahasiswa, banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang berasal dari sekolah umum, SMA, SMK, yang mohon maaf kadangkala pengetahuan agamanya minim. Nah, harapannya dengan tinggal di Ma'had dan hanya tahun pertama. Oke, jadi cuma 1 tahun iya, Pak, dengan nggak sampai lulus nih. Iya, tahun pertama nanti harus digantikan oleh adik angkatannya. Harapannya apa? Pada tahun pertama ini mahasiswa memiliki dasar keagamaan, pemahaman keagamaan yang baik. Nah, harapannya seperti itu. Iya. Jadi begitu ya teman-teman, gak usah khawatir kalau misalnya kalian keterima di UIN Wali Songo Semarang terus dapat beasiswa bidik misi juga karena takut masuk ke Ma'had. Di Ma'hadnya juga toh itu untuk kebaikan kita juga bersama, kebaikan teman-teman juga, dan itu pun enggak selama 4 tahun itu ya Pak, cuma 1 tahun aja. Oke, baik. Jadi yang bisa saya highlight dari perbincangan kita hari ini adalah beasiswa KIP kuliah itu sama ya teman-teman dengan beasiswa bidik misi, di mana beasiswa ini itu memfasilitasi setiap mahasiswanya untuk berkuliah secara gratis dan juga tentunya diberikan uang saku per bulannya sebesar 700.000 dan selama 4 tahun. Nah, jadi buat teman-teman Genwa tahun 2023 yang mungkin sekarang masih minder, yang mungkin sekarang masih ragu, udah jangan ragu lagi karena
di UIN Wali Songo Semarang itu sudah disediakan beasiswa KIP kuliah yang siap membantu. Seperti itu nih Pak. Nah, jangan lupa juga supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube BMC Wali Songo dan nyalakan notifikasi loncengnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share informasi ini ke grup keluarga, grup teman, sahabat, bestie, ataupun ke pacar kalian supaya informasi ini dapat diterima oleh banyak orang seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Alimul Huda yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kita ajak diskusi, untuk kita ajak ngobrol, untuk berbagi informasi ke kita semua, khususnya ke penonton Gen 2 tahun 2023. Saya Bella Cynthia pamit undur diri dan juga mohon maaf apabila sudah melakukan banyak kesalahan selama podcast tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.